siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, sebelum kita membahas ini tamu-tamu saya dengan berbagai cerita, termasuk satu yang update banget, ada Mbak Rohimah sudah menanti ya. Kita mau tanya, Mas Kiwil ada di mana? Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita hot yang menjadi sorotan kita hari ini sebenarnya ada banyak sih, ada beberapa ya. Tapi yang kita pilih ini kabar bahagia ya. Hari Senin kabar bahagia yaitu dari Ria Ricis dan Bang Rian ya. Yang katanya ini ada kabar bahwa pernikahannya akan dipercepat dari yang rencana sebelumnya di bulan apa gitu. Kalau kata kakaknya akan lebih maju di bulan apa. Padahal setahu aku ya di bulan-bulan ini, kalau nggak di bulan ini ya bulan depan gitu. Kayaknya bukan bulannya aja dimajuin, jangan-jangan tanggalnya juga dimajuin. Seperti apa keterangan dari kakaknya yaitu Kristiana Dewi, kita lihat yang berikut ini. Ya gitu, dipercepat, diumumkan, dikasih tahu ya kan. Karena apa ya? Karena kan pada saat pertunangannya juga disiarkan secara live juga di TV gitu ya. Jadi ya kalau sudah satu diumumkan ya diumumkan juga yang lainnya gitu ya. Coba kita lihatin kemarin orang masih bertanya-tanya tanggal berapa sih, jadi penasaran kan tanggal berapa sih, bulan apa sih dipercepat jadi bulan apa. Tapi kayaknya nih kemarin pas live ya Ricis sih sempat keceplosan ada tanggal 13 yang disebut-sebut gitu ya. Coba kita lihat benar keceplosan atau apa ini, kita nggak tahu nih yang berikut ini. Ini 13 tanggal apa nih, tanggal launching apa nih kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita cek-cek ya kepo-kepo, kalau 13-nya Oktober berarti kan 2 hari lagi ya kan. Tapi kalau bulan November tanggal 13-nya jatuh di hari Minggu. Ya itu hanya mencari tanggal 13 di hari apa. Kalau Desember kayaknya kemarin ngobrol sama aku, jelas so tahu. Kayaknya sih bukan November, bukan Desember. Nggak tahu deh. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya seperti apa. Nah lo lirikannya Bang TR tanggal 13 kan dia katanya gitu. Bang TR tuh emang lirikannya suka bikin viral ya gitu. Penuh dengan, dia nggak banyak ngomong tapi ekspresinya tuh banyak gitu interpretasinya. Yang berikut. Bang TR nahan emosi ya. Lanjut berikutnya. Wow, ada apa tanggal 13 ya? Semoga tanggal pernikahan Ricis TR. Amin katanya gitu. Lanjut, ada lagi? Gak ada. Oh, kayaknya bulan depan tanggal 13 nih. Semoga dilancarkan sampai hari H ya Ricis. Iya, mudah-mudahan dilancarkan dan juga pernikahannya juga langgeng. Amin. Nah, kalau yang berikut ini kita akan belajar sesuatu lagi nih ya. Ini kita akan belajar mengenai bagaimana pengaturan pasangan sudah bercerai. Karena sempat kemarin Mas Kiwil itu mau nengok anaknya di rumah Mbak Rohimah, ya kan? Tiba-tiba istrinya yang di Bandung marah, pasang story, ya kan? Nggak tahu deh, kayaknya nyinggung Mbak Rohimah juga ikut marah, pasang story juga. Ada apa sesungguhnya? Berapa hari sebenarnya Mas Kiwil ada di situ? Nah, kita lihat dulu profilnya Rohimah berikut ini. Rohimah Ali, mantan istri pertama komedian Kiwil berusia 45 tahun ini saling sindir di sosial media dengan Fenty, istri mantan suaminya saat ini. Fenty yang mengaku akan menceraikan Kiwil pada Juli lalu lantaran tidak jujur setiap mengunjungi Rohimah ini melalui Instagramnya menyindir Kiwil yang menemui anak berhari-hari, memposting kutipan galau, dan menghapus foto kebersamaannya dengan Kiwil. Rohimah kemudian membalas melalui Instagram story dengan mengatakan jangan cemburu buta karena Kiwil hanya mengunjungi anak-anaknya dan menyebut menikah dengan yang sudah beristri harus terima susah dan senangnya. Benarkah masih ada kemungkinan Rohimah rujuk dengan Kiwil karena permintaan anak-anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, coba kita lihat ini ada artikelnya di sebelah saya ada Mbak Rohimah. Nih kita mau tanya langsung sama yang bersangkutan ya. Fenty Vigianti minta pisah lantaran Kiwil berhari-hari di rumah Rohimah gitu ya. Ada story-nya. Kemarin tuh panjang, banyak story tapi semuanya udah dihapus-hapusin ya. Coba kita lihat di deretan story-nya Fenty yang berikut nih ada. Nengok anak kenapa harus tinggal berhari-hari di rumah mantan? Ada yang tahu jawabannya katanya gitu ya kan. Nih ada fotonya. Terus ada lagi. Kalau mau lama tinggal di Parung ya udah nggak usah kembali ke Bandung. Ya, berima banget loh katanya. Dan aku tadinya pikir ini kenapa lagi gitu ya. Ini kenapa lagi? Nih, sudahlah kalau memang ingin tinggal kembali di Parung tidak usah pulang lagi ke Bandung. Semua ada batasannya. Apakah nengok anak harus tinggal berhari-hari di sana? Silakan jawab pemirsa. Sudah semuanya katanya gitu ya. Nah, tadinya aku bingung nih ada apa? Tiba-tiba lihat Eva Belisima beli lontong sayur padangnya Mbak Rohimah, story ada Mas Kiwil di situ. Langsung aku ini sumber kemarahannya. Coba kita lihat ini ada statementnya Fenty ya, diwawancara langsung di hari itu setelah dia posting kegalauannya ada apa. Berikut keterangannya Fenty.
gitu ya ceritanya. Kita tanya, itu adalah seorang istri yang berpikiran jadinya akhirnya gitu kan. Khawatir juga. Mbak Rohima pasti juga dulu pernah khawatir gitu kan waktu suaminya, aduh bangun di rumah siapa gitu suami aku dulu gitu gak sih? Jadi gini, buat saya dramatisir banget. Kenapa dramatisir? Dan saya kan juga kan saya pernah bilang sama Karo, saya dilema. Ini Anak-anak maunya Bang Kiwil pulang, Ya. kan kayak gitu. Ya. Maunya anak-anak ini Bang Kiwil perhatian penuh ke Ya. anak-anak. Sedangkan posisi saya juga sudah bercerai dengan Bang Kiwil, Ya. gitu loh. Nah, kalau Bang Kiwil ke rumah untuk anak-anak, is okay, saya sudah tidak terpengaruh apapun itu. Tapi kalau untuk nginep kan saya juga jadi ada rasa khawatir Ya, buat pasti, saya, ya, pasti. gitu loh. Karena sudah bukan suami istri Sekarang, kan. satu dari orang tetangga juga kita takut kan gitu. Kalau saya ngomong, Bang Gil selalu kan saya nggak ngapa-ngapain, kayak gitu. Kalau kita berdebat, ujung-ujungnya Bang Kiwil nggak akan perhatian dengan anak-anak. Jadi kan dilema buat saya, Ya. gitu loh. Jadi saya berpikir ya udahlah selama itu perhatian untuk anak-anak, kenapa enggak, gitu loh. Tapi ya itu akhirnya luka saya yang tadinya mengering, dia datang jadi timbul basah lagi. Kenapa bisa basah Karena lagi? kadang-kadang gini, saya juga jadi inget timbul sakit hati saya, gitu loh. Dan saya juga udah ngomong sama kakak ipar saya kan, tolong Uni kasih tahu Kiwil kalau datang aja, nggak usah Nggak usah nginep. nginep. Saya pun udah ngomong kayak gitu, Tapi nggak gitu mempan loh. ya? Dan kakak-kakaknya juga udah ngomong juga ke Bang Kiwil. Kamu kan sekarang statusnya itu sudah bukan Bukan suami muslim, istri. Kalau memang datang ya datang aja. Nggak usah 3 nginep. jam, 4 jam. Kalau emang kamu mau ngajak pergi anak-anak ya silakan ajak pergi anak-anak, makanlah apalah gitu. Nggak usah lah nginep di sana. Sebenarnya berapa hari sih nginepnya di situ Mbak? Waktu Eva datang itu udah 2 hari. 2 hari ya. Udah 2 hari waktu Eva datang. Dan kebetulan Eva datang juga nggak sengaja. Karena Eva bilang gini, Bun dagang nggak? Alhamdulillah dagang. Aku mau ngambil karpet nih ke BSI sekalian ya ke tempat Bunda makan gitu. Aku juga belum makan siang. Ya. Terus iya nih Bun, aku telepon Bang Kiwil kok nggak bisa-bisa. Ngapain lu telepon orang-orang yang ada di sini? Oh, gitu. Alhamdulillah kata si Eva gitu. Mau Udah ngapain Bun, ketemu? mau ngundang buat acara ke Bali Oh. katanya nih Oke. gitu loh. Atau gue bilang ya udah kan kalau Eva kan orangnya sama kayak yang si M, demen Story-story, ini dengan ya. story lah gitu kan. Aku juga orangnya nggak jadi masalah buat itu gitu loh. Dan Eva kan emang orang aku nggak Ternyata ada dari situ rame lagi rame tuh. lah. Jadi sekarang gitu. tinggal di mana? Bang Kiwil ada di mana? Kalau sekarang semenjak kemarin aku tegor, itu kan kemarin aku tegor tuh. Karena Aku ribut tegor, ya, karena rame. Karena itu rame, terus juga saya dapat bocoran dari salah satu media menyebutkan kalau bilang surat cerai saya katanya palsu. Oke. Nah, ini Gitu. story-nya Mbak Rohima. Sekarang kita lihat ini ada apa gitu ya. Jadi 2 hari ya di rumah Mbak Rohima nginep, emang betul ada 2 hari. Tapi sebenarnya Mbak Rohima juga dilema gitu ya. Udah dibilangin tapi takutnya khawatirnya yang Ke bersangkutan anak-anak, ya, yang gitu. bersangkutan sebenarnya masih kekeh gitu ya. Takutnya nanti kalau di pojokan nanti malah jadi nggak ketemu anak-anak. Nah, itu dilemanya Mbak Rohima ya. Padahal Mbak Rohima juga tahu itu akan jadi masalah kalau nginep di situ. Nih, saya katakan sekali lagi supaya Anda paham dan bisa mencerna, saya bukan lagi istri dari seorang pelawak terkenal. Begitu Anda memilih ingin menjadi istri dan mantan suami saya yang Anda katakan bahwa Anda siap akan menerima suka duka dan senang susahnya suami Anda yang Anda rebut dari seorang istri yang mempunyai martabat di hadapan Anda saat itu. Suami Anda pulang ke Parung hanya untuk menengok anak-anak dan perhatian. Ini Panjang ya. Mbak Rohima itu dengar dari rekan teman media ngomong begitu. Media yang datang langsung berkunjung ke tempat dia waktu itu. Kenapa itu membuat Mbak Rohima marah? Kenapa Marah masalah gini. surat cerai itu menjadi Satu, dia ngomong masalah jangan-jangan itu surat cerai palsu. oh Jadi dia masih tidur di sana, masih masih ada berhubungan. hubungan suami istri gitu. Itu ya? saya marah banget. Kenapa itu Itu marah? sama aja udah fitnah kan. Oh, fitnah. Udah fitnah yang berujung ke zina kan gitu. Itu udah fatal banget buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang masalah rumah itu kan ada haknya Bang Kiwil. Maksudnya gitu loh. Itu juga bikin panas ya. Bikin panas lah saya. Apa kekhawatirannya kalau itu tercetus dari Gini, itu masalah rumah. Jangankan dari Bang Kiwil, kakak-kakak ipar saya aja nggak pernah nyebut masalah rumah yang saya diemin. Gitu loh. Kok dia orang lain? Bagi saya dia orang lain kan buat saya. Kok bisa nyebut? Itu kan rumah juga ada atas haknya Bang Kiwil. Maksudnya apa? Gitu loh. Terus masalah surat cerai, jangan-jangan surat cerai itu hanya simbolis, palsu, gini. Marah dong.
Jadi ini udah merembet kemana-mana Udah ya? merembet kemana-mana, akhirnya saya tegur lah Bang Kiwil memang pas kondisi siang ya kemarin itu. Saya tegur bener kan, kayak Karos. Begitu saya tegur, Pergi dia? pergi. Gak ada kabarnya lagi? Gak ada kabarnya lagi. Akhirnya anak-anak gini, kan aku nggak suka Bunda negor. Jadi dilema kan buat aku kan, gitu loh. Ya. Jadi dilema jadinya Jadi para gitu istri loh. sebenarnya kalau mau marah, kok para istri maksudnya? Para mantan. Kalau marah, marahnya sama suaminya, ya Nah, kan? jangan sama saya Jangan dilebar-lebarin. gitu loh, jangan melibatkan saya gitu loh. Saya bilang gini, Anda punya masalah, belum ada setahun pernikahan Anda, kenapa harus dipublikasikan? Saya 22 tahun loh, saya udah nyesek, saya langsung ke pengadilan loh larinya. Gitu. Nggak pakai story-story dulu. Nggak pakai gitu. story-story. Baru sekarang inilah saya pakai story-story karena memang saya pikir lu udah ngomong tuh udah nggak wajar buat Oh, saya. iya. Karena ini Gitu. mencangkut nama baiknya Mbak Rohima juga ya. Oke. Ini ada tayangan lagi nih. Apa sih yang dikhawatirkan dan diharapkan sebetulnya sama istrinya Bang Kiwil sekarang? Kita lihat. Nah, juga waktu Mas Kiwil ada di rumah anak-anak itu karena nggak ngabarin, betul? Iya, Sampai sempat mau gugat cerai itu betul karena itu? betul. Betul. Bukan karena cemburu atau ada cemburunya juga? Cemburu nggak? Cemburu enggak? Nggak. Jadi kemarahannya karena? Soalnya gini, saya punya prinsip gini, anak tuh nggak ada bekasnya. Iya. Tapi mantan kan beda ya. Hmm. Jadi saya ini selalu mengingatkan ada batasan antara mantan dan Oke. kalau antara mantan gitu. Tapi kalau sama anak nggak ada mantan. Ada bayangan khawatir bahwa Mas Kiwil ada di rumahnya yang lama bersama mantan? Ada Ya, nggak cemburu katanya Nggak gitu ya. cemburu, cuma marah-marah ya. Ya berarti cemburu kali ya, barangkali ya. Tapi mungkin juga ada karena masalah tidak diberitahu itu ya. Tidak diberitahu, dia tahunya mungkin dari story atau dari apa sehingga itu membuat marah juga gitu ya. Terus ada lagi nih statementnya katanya Fenty juga ikhlas jika Kiwil mau balikan sama Mbak Rohima. Kita berikut ini. Kita tanya sama Mbak Rohima, emang Mbak Rohima mau kalau diajak balikan? Enggak ya. Enggak, aku Mbak Rohima nggak mau kok ya gitu ya. Tapi Mbak Rohima sendiri ada sebenarnya ini ya, ini kan sebenarnya ini masalah sebenarnya ada solusinya. Kalau menurut Mbak Rohima sendiri, baiknya tuh idealnya kayak gimana sih? Kalau solusinya seperti ini loh, Bang Kiwil yang harus bicara. Bang Kiwil yang harus bicara ya. Bang Kiwil yang harus bicara. Jangan sampai ini lagi nih, yang ini lagi, padahal ini sumbernya gitu ya. Bang Kiwil harus bicara secara bijak. Oke. Jangan terbawa emosi. Nah, Kalau saya kayak gitu. oke, Bang Kiwil harus bicara secara bijak. Ah. Oke, ini soalnya Bang Kiwil juga ada story-nya kan? Coba buka story-nya, itu story-nya Kiwil. Aku tidak selingkuh, aku jauhi zina, aku hanya ingin hapus air mata ini, berikan kekuatan untuk hambamu yang lalai. Ya udah diingetin kan, kalau udah lalai diingetin, jangan nginep di rumah mantan gitu, datang-datang aja ya kan ya. Terus ini ada lagi nih story-nya, ini juga kita mau tanya ke Mbak Rohima. Ini story-nya Fenty, kemarin aku lihat ya, tulisannya gini. Assalamualaikum pemirsa, cukup 1 hari lebay, nggak mau buang-buang waktu, apalagi sampai bertahun-tahun mau dibodohi katanya gitu. Nyindir ya. Mbak Rohima merasa kesindir nggak? Merasa kesindir. Merasa saya. kesindir. Karena kan kita waktu itu YouTube kan aku ngomong kan. Kayaknya gue bodoh banget Iya, ya. iya, iya, Mungkin iya. dia nonton kan gitu. Tapi apa perasaan Mbak Rohima kalau memang Enggak, aku biasa. biasa aja ya? Ya, karena setiap orang pilihannya beda-beda sih ya. Karena kan gini, orang hidup itu kan suatu pilihan. Ya. Mungkin kemarin itu kan saya bertahan, kemarin saya udah bilang saya bertahan karena anak-anak. Sekarang ini saya bertahan ya karena memang kita kayaknya udah dewasa aja deh gitu pikirannya, udah kalau memang lu mau seneng ya udah silakan. Tapi kalau untuk saya seperti ini lagi kayaknya saya sudah tidak untuk kesana lah gitu. Tapi gimana Mbak Rohima, bahwa ternyata setelah bercerai masih ada masalah gitu? Iya. Kan saya rencananya kan udah bercerai saya nggak mau ada masalah. Iya. Tiba-tiba bercerai ada masalah Masalah, gitu kan. iya. Itulah ya. Tapi sebenarnya solusinya gampang sih ya. Ya Bang Kiwil ambil rumah lagi aja di sebelahnya atau ngontrak gitu ya. Jadi kalau mau barengan sama anak-anak ya tinggal di rumah itu, terpisah dari rumahnya Mbak Rohima gitu ya. Sebenarnya gampang ya. Sebenarnya gampang kan? Iya, gampang. Terus kalau masalah rumah itu ya aku nggak tahu deh itu. Jangan sebut-sebut kata Mbak Rohima. Kalau rumah itu kan perjuangan saya banget ya. Awalnya kan saya beli tanah tanpa Bang Kiwil. Bang Kiwil nggak tahu. Saya beli tanah benar-benar pure tabungan uang saya pribadi. Bang Kiwil sama sekali nggak tahu. Dan benar-benar, jadi saya beli tanah atas nama saya dong. Oke. Gitu. Oh, ya. Nah kalau untuk waktu ngebangun, saya berusaha waktu ngebangun juga ngomong sama Bang Kiwil, ini aku mau mulai ngebangun. Dia nggak percaya. Saya pikir saya bohongan gitu loh.
Terus saya minta tambahin dong, kan gitu. Ya wajar lah suaminya Saya kan. minta tambahin dong gitu kan, karena uang saya kalau untuk ngebangun kurang. Saya bilang gitu, bangun aja dulu, kata Bang Kiwil nih. Akhirnya dengan itikat saya seperti itu, dengan omongan Bang Kiwil seperti itu, saya pretelin semua emas-emas saya ambil deposit saya, mulailah saya ngebangun. Begitu rumah udah mulai ngebangun, barulah dia datang, dia terkejut. Gila ya nih tanah luas banget, gitu kan. Dia terkejut gitu loh, karena tanpa praduganya dia, saya udah beli dengan luas segitunya. Jadi Gitu. jangan singgung-singgung rumah yang ditempati Mbak Rohimah ya. Bisa-bisa itu memicu permasalahan baru. Oke, baik. Mbak Rohimah, terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan ini juga semakin jelas ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini ya. Namanya setiap hal dalam hubungan apapun, hubungan pernikahan, hubungan perceraian, tetap harus ada aturan dan batasan yang jelas gitu. Nah, hal yang berikut ini, kita akan mengundang nih seorang cowok ya. Usianya udah setengah abad ya, 50 tahun. Kalau ini ganteng Mbak Rohimah, gitu. tapi istrinya satu Mbak makanya Rohimah. mendingan Kalau begitu ini ya ganteng, sebenarnya. gimana maksudnya ya? Ini ganteng, ini ganteng banget nih Mbak Rohimah. Istrinya cuma satu. Kita lihat dulu profil Ari Wibowo dan istrinya Inga Anugrah berikut ini. Ari Wibowo, artis berusia 50 tahun yang mengawali karir sebagai model saat usia 17 tahun ini menikah dengan Inge Anugrah, functional training specialist berusia 40 tahun pada 2006 setelah bertemu ketika Ari memberikan kesaksian di salah satu gereja di Melbourne, Australia saat Inge sedang kuliah S2 dan kini dikaruniai putra bernama Marco dan Kenzo. Pasangan yang sudah menikah 15 tahun ini disebut netizen couple goals karena kerap memposting momen mesra seperti traveling dan touring bersama. Ari yang mengatakan tak pernah kepikiran untuk selingkuh hingga mereka jarang diterpa isu miring. Keduanya menjadi YouTuber dengan channel yang berbeda, di mana Ari membuat konten vlog dan ngobrol dengan sejumlah artis seperti Sule, Reza Aditya, dan Ricky Cuaca sejak Oktober 2020, lalu Inge membuat konten masak dan olahraga sejak Agustus 2020. Seperti apa cara Ari Wibowo dan Inge Anugrah menjaga kekompakan? Dan benarkah Ari mengajak sang istri touring agar mudah mendapat izin jika ingin beli motor gede? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Akhirnya biasanya kita ngundang cuma Mas Arinya doang ya. Iya. Kali ini sama Mbak Inga. Terima kasih sudah datang. Ini ada artikelnya. Ari Wibowo 15 tahun sudah menikah ya. Dan tak pernah terfikirkan untuk selingkuhnya, artikel bunyinya ya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tunjuk dulu. Ini ada tayangan kebersamaannya Ari sama istrinya begitu ya. Terus kemudian juga dua-duanya kan aktif juga di YouTube channel masing-masing. Coba kita lihat yang berikut ini cuplikan. Duh, iri banget yang melihatnya ya. Tapi Inga, kita udah lama gitu kan ya, udah 15 tahun nikah nih. Tapi baru terakhir-terakhir ini kita lihat Inga mau diundang di TV gitu ya, lebih terbuka, ada YouTube channel sendiri. Kenapa sih? Apa yang berubah? Mungkin karena ya itu ya, pas ada undangannya juga dan sesuai ngomongin tentang rumah tangga, terus tentang workout juga, ya. Oke, Kita akan belajar, kita akan dengarkan pengalaman pasangan ini gitu ya, gimana caranya 15 tahun itu menjaga keharmonisan gitu ya. Terus juga bagaimana caranya tetap menumbuhkan ada greget gitu di sepanjang 15 tahun ya. Dan juga tips olahraganya. Aku dengar nih ya, Mbak Inga ini kalau jadi instruktur mau itu suaminya, saudaranya, iparnya, apapun dia tetap disiplin ya. Tidak ada tuh cheating-cheating kalau karena ini saudara jadi boleh dikurangi 2 hitungan gitu enggak ya? Enggak ada. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.